oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini nih? Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memasuki di hari kelima bulan Mei 2020. Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan memiliki kesehatan yang prima. Nah teman-teman, bicara mengenai kehidupan, apakah pernah teman-teman mengalami yang namanya ditegur oleh orang lain? Atau malah menegur orang lain? Bicara mengenai menegur, hari ini kita akan sama-sama merefleksikan mengenai satu tema, yaitu menegur dengan kasih. Nah, pengamsal mengajak kita semua untuk membuka, kita sama-sama buka yuk ayat Alkitab kita pada hari ini. Kita buka dari Amsal pasal 27 ayat 5 dan 6. Nah, kita mau baca dulu bersama-sama. Kita ulang 2 kali ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita baca sekali lagi ya teman-teman. Amsal pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apa maksudnya? Nah teman-teman, bicara soal budaya nih. Ada beberapa suku yang memang sudah terbiasa ketika menegur dia akan belak-belakan menyatakan apa yang menjadi tegurannya. Ada juga beberapa suku yang justru merasa tabu, bahkan gak enak kalau mau menyampaikan teguran. Nah bagaimana dengan kita nih, Sobat Youth, pengikut Tuhan dan sebagai orang Kristen? Kita diajak teman-teman untuk menegur dengan kasih. Kalau kita nih tahu teman kita melakukan sesuatu yang gak tepat atau gak seharusnya, di Amsal 27 ayat 5-6 dikatakan justru malah lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu artinya bahwa ya lebih baik teguran itu disampaikan daripada kasih yang tersembunyi. Dan dikatakan juga, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Itu maksudnya adalah, kalau kita nih merasa teman kita kurang tepat, justru karena kita mengasihi dia, kita sampaikan teguran itu dengan baik. Tapi kalau kita malah membiarkan dia terjerumus dan membiarkan dia melakukan hal-hal yang kurang tepat, yaitu sama aja kita malah menjerumuskan dia. Dan di sini dikatakan bahwa seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah teman-teman, kalau kita mengasihi orang lain sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, ya kita tuh mengatakan yang baik. Kalau kita tahu nih orang lain kurang tepat, jangan kita biarkan. Tapi gimana ya kalau misalkan kita nyampein teguran nih, tetapi orang tersebut nggak nerima, apakah kita layak marah? Tidak. Tapi harus punya cara yang menegur yang baik. Yang pertama teman-teman, kalau kita tahu nih bahwa orang tersebut kurang tepat, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai temannya, kita ajak dia untuk ketemu berdua aja, 4 mata. Karena Alkitab pun juga mengatakan bahwa bagaimana kita menegur cukup 2 orang saja. Jangan di depan umum. Kalau kita negur seorang lain di depan umum, yang ada kita mempermalukan orang tersebut. Bukan begitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah mengajak dia 2 orang saja ini bertatap muka, yang kedua harus kita lakukan adalah kita harus menyampaikan dengan penuh kasih. Maksudnya gimana? Kita tahu nih bahwa kita ini punya sikap rendah hati, mau sama-sama belajar. Kalau ternyata kita tahu bahwa orang tersebut ternyata memiliki kesalahan ataupun hal yang gak tepat, kita sampaikan dengan kasih, dengan harapan kita sama-sama belajar bersama supaya jangan melakukan hal tersebut. Dan berikutnya lagi teman-teman, sampaikan itu semua dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan tentunya kita harus berdoa teman-teman supaya kita punya hikmat untuk menyampaikan dengan tepat.
Menegur dengan kasih ibarat ketika kita sedang sakit kita mengkonsumsi sebuah obat. Teman-teman mungkin pernah ya mengkonsumsi obat dalam bentuk kapsul tuh teman-teman. Dalamnya pahit nih, tapi dikemas di luarnya nggak pahit. Atau mungkin justru ada rasa manisnya. Nah itu sama seperti ketika kita menegur dengan kasih. Isinya mungkin pahit, tetapi kita sampaikan dengan kata-kata yang manis. Agar pesannya itu tidak terabaikan, tetap tegas, namun harus memiliki hati yang penuh kasih. Saya yakin kalau teman-teman memiliki hati yang penuh kasih, teman-teman juga pasti bisa menegur dengan kasih. Bisa teman-teman? Tentu kita harus berdoa ya, supaya kita sama-sama bisa dikuatkan, agar sama-sama bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ketika kita sudah ditegur, jangan kita lekas marah. Justru kita berterima kasih karena orang tersebut sudah mengasihi kita, sudah mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih teman-teman, selamat menegur dengan kasih, kiranya Tuhan menolong kita semua. Sampai jumpa. Hai guys, jadi itu dia renungan kita hari ini. Semoga semuanya mendapatkan berkat ya. Jangan lupa, mari kita belajar untuk saling menegur sesama kita dengan kasih, sama seperti teladan Tuhan Yesus kita. Jangan lupa juga besok kita masih ada saat teduh bareng-bareng di channel YouTube ini. Dan mari kita bagikan saat teduh ini ke teman-teman kita yang lain supaya lebih banyak orang lagi yang mendapatkan berkat. Jangan lupa juga tiap hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship. Kalian bisa lihat di grup Line atau di grup WA kalian untuk link Zoom meetingnya. Have a blessed day, God bless you, bye-bye.